Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, memohon sama kepada Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan belajar pada pagi hari ini kita diberikan selalu nikmat iman, kemudian ilmu yang manfaat, kemudian selamat fitin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ridwallahi ta'ala wa syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri wa nuri ilman nafi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, saya harapkan sebelum kita masuk materi, kondisi kalian sudah dalam keadaan sudah sehat, fresh pikirannya, kemudian juga sudah sarapan. Itu penting sebagai sumber energi kita, sebagai bahan dasar otak kalian untuk belajar. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu unsur dan senyawa, yang mana unsur dan senyawa ini adalah materi baru bagi kalian, apalagi kalian kelas 7. Tapi saya harapkan kalian benar-benar memperhatikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian bisa menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, yang mana zat tunggal itu nanti menyangkut unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, kemudian perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu kalian ingat. Yang pertama, saya cuma mengingatkan, sering kalian menjumpai atau bahkan merasakan makanan atau minuman yang ada di sekeliling kalian tanpa sadari itu menyangkut berbagai macam, baik warna, rasa, kemudian baunya. Tapi kalian tidak menyadari bahwa apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat itu tidak lepas dari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu menyangkut unsur dan senyawa. Kita lihat peta konsep yang ada di situ. Yang pertama, materi dan perubahannya, menyakup yaitu cakupan materinya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, materi yang akan kita sampaikan nanti, yaitu unsur dan senyawa ini yang akan kita pelajari. Yang ketiga yaitu wujud zat. Kemudian yang keempat adalah perubahan materi. Perubahan materi itu menyangkut materi, yakni fisika dan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika dan apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Next. Di situ ada suatu gambar apersepsi, yang mana di situ kalau kita lihat, saya yakin kalian tahu itu adalah apa? Kalau ada yang mengatakan, Pak, itu kayu dipotong, ada yang mengatakan apa? Hutan yang digunduli, kemudian di sampingnya di situ ada apa? Kebakaran hutan. Itu semuanya adalah sebagai gambar dampak bukti adanya apa? Unsur-unsur yang ada di sekitar kita ini bisa mengalami perubahan. Kemudian samping gambar berikutnya di situ ada erupsi gunung. Itu juga yang disemburkan, yang dihasilkan adalah beberapa unsur atau beberapa materi, baik dari segi manfaat maupun bahayanya juga kita rasakan. Sekarang kita masuk materi itu sendiri apa? Kita lihat secara peta konsepnya.
Materi terbagi menjadi dua, ada murni, ada campuran. Untuk murni itu ada dua juga, yaitu unsur dan senyawa. Ini kalau kalian mendengar kata unsur dan senyawa kalian memang masih bingung karena apa? Kalian masih kelas 7, tapi nanti kita belajar di sini insya Allah. Kalau kalian memang benar-benar memperhatikan, ya mau mencoba, saya yakin kalian akan paham. Yang berikutnya adalah campuran. Campuran sendiri ada homogen dan ada heterogen. Kalau homogen itu seragam atau sama, sebagai gambaran awal, konsep dasar, konsep yang kalian pegang, bahwa homogen adalah sama, universal. Kemudian heterogen adalah bervariasi atau gabungan dari beberapa unsur yang berbeda. Oke. Tadi saya sudah ngomong apa itu materi, apa itu unsur. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu unsur. Oke. Kamu lihat di situ, kamu perhatikan bahwa unsur adalah substansi murni yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun kimia. Mengandung satu jenis atom, just only atom. Itu ingat-ingat. Hanya satu buah atom. Jadi unsur itu intinya gini. Jadi bagian yang paling kecil, ya, bagian yang paling kecil yang tidak bisa dipisahkan lagi dari suatu zat, itulah unsur. Kalau kita lihat unsur yang ada di alam semesta ini banyak macamnya, luar biasa. Itulah membuktikan, ya, salah satu kebesaran Tuhan, membuktikan salah satu, ya, begitu luasnya ilmunya Allah. Oke. Itu di sampingnya ada gambar itu sulfur. Ya, itu zat tunggal, itu unsur. Karena dia sendiri, berdiri sendiri. Kemudian di bawahnya itu adalah kalsium. Kemudian di sekeliling kalian juga bisa ada besi. Lambang unsurnya adalah Fe. Kemudian emas. Ya, sering kamu jumpai, apalagi anak-anak perempuan itu, ya, mesti nggak lupa, ya, kesukaannya adalah emas, yaitu lambang unsurnya adalah Au. Itu kalau emas murni loh ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk batangan, itu sudah berbentuk campuran itu. Kalau tidak tanpa dicampur, maka tidak akan bisa dibentuk seperti itu. Ingat-ingat, kalau emas murni tidak akan seperti itu. Ya, itu karena sudah dicampur dengan beberapa unsur yang lain. Bisa dikatakan nanti itu adalah senyawa, atau bisa dikatakan senyawa campuran atau senyawa heterogen. Next. Senyawa adalah zat yang terdiri atas dua atau lebih unsur yang secara kimia bergabung dengan proporsi tertentu berdasarkan massa, menghasilkan materi yang memiliki seperangkat sifat tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Jadi intinya gini, senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur, baik sejenis maupun tidak, dengan perpaduan, ya, struktur, rumus empiris dan molekulnya adalah sama. Contoh paling sederhana adalah air. Hidrogen adalah H2O, yaitu kandungannya adalah hidrogennya atau hanya 2, O-nya 1. Kemudian O2, yaitu ada oksigen adalah O plus O, ya. Jadi senyawa adalah gabungan dari unsur, ya, sejenis atau tidak yang bergabung menjadi satu dengan membentuk porsi yang sama. Yang kedua adalah campuran, ya, materi yang tersusun dari beberapa substansi murni sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Ciri-ciri dari campuran ini bisa kamu, ya, ingat-ingat. Yang pertama, terdiri atas dua jenis zat tunggal atau lebih. Bisa 2, bisa 3. Contohnya adalah H2SO4 dari hanya 2. Kemudian SO, S dari S dan O4. Kemudian komposisi tidak tepat. Bisa hanya lebih banyak, bisa S-nya lebih banyak. Kemudian masih mempunyai sifat zat asalnya. Kemudian dapat dipisahkan menjadi komponennya melalui cara-cara fisik seperti penyaringan, penyulingan, atau penguapan. Nah, campuran sendiri ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Di
disebut dengan campuran ya homogen adalah sebut juga larutan mempunyai sifat dan komposisi yang seragam pada setiap bagian campuran. Tidak dapat dibedakan dengan melihat langsung maupun di bawah mikroskop optis. Jadi intinya gini, campuran homogen itu struktur partikelnya ya antara 1 sampai 10 mikro dan tidak muncul endapan. Tapi kalau campuran heterogen ya mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi pada setiap bagian campuran. Intinya kalau kita ingin bedakan mana campuran homogen dan campuran heterogen, itu muncul endapan, itu paling mudah. Ya. Paling mudahnya adalah muncul endapan. Kalau kalian ingin lebih ya secara kimiawinya, kalian bisa mengamati ya dengan menggunakan konsep efek Tyndall, yaitu ada campuran tersebut yang ada pada bejana, kemudian ditembak dengan suatu cahaya yang mengenai bejana tersebut. Kalau sampai cahaya itu tembus, ya, tembus, maka itu disebut dengan campuran homogen. Tapi kalau tidak tembus, maka disebut campuran heterogen. Oke, sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan menjadikan berkah, akan menjadikan manfaat kalian di kehidupan yang akan datang, sehingga kalian akan selamat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum saya akhiri, sebagai biar kalian paham, tugas kalian cari 10 unsur yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, cari 10 senyawa yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang ketiga, cari 10 ya campuran homogen dan heterogen dalam bidang industri. Jadi semuanya 10 unsur, 10 senyawa, 10 campuran heterogen dan campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya mengakhiri, marilah kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini bermanfaat ya. Selamat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Fi ridha wa ta'ala wa safa'ati rasul wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri wa nuri al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.